Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada saat ini saya JJN nomor absen 14, kode kelas B6 dan kelompok 5 akan mengerjakan ujian tengah semester materi mata kuliah portofolio dan analisis. Di sini saya akan menggunakan software RStudio untuk menganalisis data dari beberapa perusahaan. Langsung saja kita mulai. Di sini yang pertama kita akan menggunakan komen install package Quanmod. Di sini guna untuk kita bisa mengeran semua komen yang ada di bab 1 ini. Kita tunggu. Jika sudah selesai, kita akan load. Jika sudah, di sini saya akan mengambil data harga saham perusahaan dari sektor transportasi, yaitu CMNP dengan kode emiten CMNP. Karena di sini saya bernomor absen genap, jadi dapatnya itu transportasi. Kita langsung mengambil datanya di sini dan kita akan mengambil daily return-nya dari tahun 2023. Kemudian setelah kita mengambil daily return-nya, sekarang kita akan melihat bagaimana daily return dari perusahaan CMNP ini. Jadi berikut adalah daily return dari perusahaan CMNP. Jika ingin melihat lebih lanjut lagi, bisa lihat di sini ada tabel. Kita bisa melihat dari tahun 2023 sampai tahun 2026. Untuk kita analisis lebih jauh lagi tentang perusahaan ini. Oke. Lalu ini adalah plotnya. Seperti ini. Sekarang kita masuk ke bab 2. Di sini bab 2 itu kita akan melihat perbandingan dua perusahaan seperti ini. Kita coba run dulu. Di sini saya mengambil sektor yang sama, yaitu sektor transportasi dengan kode emiten SAVE. Kita akan run seperti ini dulu. Sama seperti tadi kita lakukan seperti ini. Oke. Lalu Lalu kita tunggu konsolnya untuk bekerja dulu sebelum kita melanjutkan komen. Setelah itu, jika sudah bekerja, kita lanjutkan komennya. Oke, seperti ini. Ini adalah daily return dari dua emiten yang berbeda. Kemudian kita tinggal meneruskan komen yang ada. Nah, jadi CMNP ini itu mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, terutama pada 3 Januari tahun 2023 itu mengalami penurunan tajam sebesar 6,87% di sini. Sementara SAVE itu relatif lebih stabil dengan pergerakan yang minim. Oke, kita coba masuk ke bab 3 selanjutnya. Di sini CMNP return-nya kita akan andaikan sebagai return A dan SAVE sebagai return B. Kemudian kita run seperti ini. Untuk returns-nya kita namai returns DF menggunakan GovMetrics. Lalu kita akan menaruh setengah-setengah 50-50% aset kepada dua saham ini. Untuk kita lihat risiko portofolionya. Jadi return CMNP ini itu sangat kecil dan negatif, berada pada negatif 0,02% di sini. Artinya secara rata-rata saham CMNP ini itu memberikan kerugian tipis dalam periode ini. Gitu.
Lanjut, sekarang kita ke bab 4. Di sini kita akan load library Tidyverse. Sebelum itu kita install package dulu. Karena saya sudah menginstalnya, saya tinggal mengload paket Tidyverse-nya itu. Jika sudah, di sini kita akan memasukkan data yang di sini saya ambil data dari kode emiten perusahaan kode emiten CMNP, Salve, Bird, ASA dan WH, yang saya ambil datanya itu dari Yahoo Finance. Untuk kita analisis data fundamental dari laporan keuangannya, yang juga saya ambil dari IDX. Kita load dulu datanya. Setelah kita load, kita masukkan untuk memfilter seperti ini. Kemudian kita melihat filter yang ada. Jadi sebenarnya filter ini tuh cukup ketat dan juga kuat dari saham-saham yang ada ini. Di sini dia tidak muncul saham yang telah terfilter itu. Kita coba untuk print stock saja. Tapi sebelumnya memang saya sudah pernah mencoba untuk mengeram komen ini, dan hasilnya itu seperti ini. Saya tampilkan di layar. Jadi memang di bagian net income itu cemen PJK memiliki laba bersih tertinggi sebesar 1.022.965 dengan SAVJK yang memiliki laba sangat kecil dengan ekuitas negatif minus 38,242. Kemudian dari debt to equity ratio-nya, SAVJK itu memiliki utang yang jauh lebih besar dari ekuitas, sangat berisiko pada 7,21. Lalu ada EPS-nya, earning per share-nya. Di sini semua nilai EPS sangat kecil, semua perusahaan itu sangat kecil karena jumlah saham beredar mungkin sangat besar. Dan juga pada CMNP, JK dan Bird memiliki EPS relatif tertinggi, kisaran 1,8. Kemudian ada price to earning ratio. Di sini ASA JK memiliki per 27.212.000, yang dimana itu sangat tinggi. Harga sahamnya jauh di atas laba per saham. Kemudian ada CMN PJK dan Bird, yang dimana pernya itu lebih moderat dan sebanding. Terakhir ada return on equity. Di sini WHJK terbaik untuk ROE-nya, berada pada angka 13,90%, di mana paling efisien menggunakan ekuitas untuk menghasilkan laba. Yang kedua ada SAVJK, itu terburuk untuk ROE-nya, berada di ekuitas negatif 51%. Ini berarti kondisi keuangan tidak sehat. Mungkin itu untuk bab 4. Kita lanjut ke bab 5 sekarang. Kita install dulu package library DPLR-nya karena mungkin saya sudah install, jadi kita langsung siaran. Di sini sih kita akan menganalisa data fundamental kembali yang saya ambil sama seperti ini dari laporan keuangan tahunan. Tapi di sini bedanya kita akan membedakan sektor. Tapi sektor di sini yang saya ambil adalah transportasi semua. Kemudian kita tinggal mengerun komen-komen seperti ini. Sama seperti tadi, kita akan memfilter di bagian price, sticker, fair value, dan upside potensial untuk melihat apakah saham-saham ini itu under value atau over value. Nah, di sini kita bisa melihat sendiri dari transportasi SAVJK, perusahaan ini itu memiliki harga pasar sebesar 240 dengan nilai wajar di fair value-nya itu 321. Jadi dia ini tuh upside potensial sebesar 33%. Harga pasarnya ini jauh di bawah nilai wajarnya, jauh di bawah fair value, yang dimana memiliki potensi naik yang besar. Mungkin itu adalah hasil dari komen bab 5 pada sektor transportasi SAVJK. Dia masih memiliki potensi kenaikan besar karena nilai harga sahamnya itu
di bawah dari nilai wajar fair value. Kemudian kita masuk ke bab 6. Kita sama seperti tadi, kita tinggal load. Oke, kita akan run dulu komen-komennya ini. Kemudian saya jelaskan. Oke, jadi ini adalah hasil analisis teknikal dari perusahaan CMNP seperti ini. Jadi untuk perusahaan CMNP ini itu dia memiliki harga terakhir sebesar 1440. Jadi pada periode Januari tahun 2023 sampai pertengahan 2024, harga itu bergerak sideways menurun secara perlahan di kisaran 1.500 sampai 2.000. Dia menurun. Tapi pada awal tahun 2025 terjadi lonjakan ekstrim hingga naik harganya sampai 4.500, sangat-sangat tinggi. Nah, jadi harga ini berada di tengah-tengah Bollinger Bands. Harga sekarang tidak overbought atau tidak oversold. Pada bagian volume melonjak drastis saat spike harga awal di tahun 2025 hingga 8 juta, lebih dari 8 juta. Dan volume saat ini itu berada pada 30.000, sangat rendah. Ini itu menunjukkan bahwa minat pasar sangat menurun, sangat turun. Nah, kondisi terkini pada April tahun 2026 untuk simple moving average 20 kita tandai sebagai biru, dan simple moving average 50 kita tandai sebagai merah, itu hampir berhimpit di sekitar 1400 dan 1450. Ini itu menandakan bahwa momentum belum berpihak ke salah satu arah. Jadi pasar ini sedang wait and see. Pasar sedang menunggu untuk mengkonfirmasi breakout di atas SMA 20 dan SMA 50 secara bersamaan untuk sinyal beli yang valid. Jadi pasar sedang wait and see. Untuk relative strength index-nya itu berada di 14. Kondisi saat ini itu maksud saya RSI saat ini itu berada pada 52.797, yang dimana zona overbought itu berada lebih dari 70 dan zona oversold kurang dari 30. Tapi di sini itu RSI-nya itu sangat normal, berada di zona netral, itu di atas 50. Mungkin saat spike 2025 awal, RSI sempat menyentuh angka 100, sangat tinggi, tapi di sini RSI kembali stabil di tengah. Jadi belum ada sinyal beli atau jual yang kuat untuk chart dari CMNP ini. Sekarang kita masuk ke dalam bab 7. Jadi bab 7 ini itu kita run dulu seperti ini. Di sini saya masukkan 3 data perusahaan. Karena memang perusahaan saya ini tuh perusahaan CMNP yang saya dapat, jadi saya harus memasukkan perusahaan ini. Tapi perusahaan ini itu tidak menerbitkan obligasi di IDX maupun Yahoo Finance. Jadi di sini saya menggunakan data fiktif dari perusahaan ini untuk kita bandingkan dengan data asli dari perusahaan Jasa Marga. Oke. Karena perusahaan yang saya ambil ini ternyata tidak menerbitkan obligasi. Kita masukkan dulu filenya. Di sini saya mengambil data obligasi dari JSMR Jasa Marga yang asli dari Yahoo Finance. Kemudian kita tinggal run komennya untuk melihat hasil. Oh, maaf. Oke, di sini sudah terlihat bagaimana obligasi dari ketiga perusahaan ini jika bunga naik 1%. Kita bisa melihat sama-sama bahwa jika penurunan bunga 1%,
Maaf, jika kenaikan bunga 1%, penurunan di sini itu kita bisa melihat bahwa yang paling tinggi itu ada JSMR, Jasa Marga, yang kedua ada SAFE 43 dan CMNP minus 36,7. Dengan harga obligasi seperti ini. Jadi sebenarnya CMNP memiliki angka minus 36,7, risiko durasi paling rendah di antara ketiganya, sehingga risiko paling aman terhadap kenaikan suku bunga. Dan untuk JSMR yang merupakan data obligasi yang asli, yang memang mereka menerbitkan, memiliki angka penurunan paling tinggi, yang membuat sangat sensitif untuk perubahan suku bunga. Itu mungkin untuk bab 7. Kita akan masuk ke bab 8. Setelah kita menginstal package portfolio dan time series, kita akan run ngeload dari data ini. Setelah kita load komen-komen yang ada, di sini saya mengambil 3 perusahaan. Ada CMNP, SAFE dan BIRT. Untuk kita lihat bagaimana harga saham mereka menggunakan Frontier efisien. Oke, jadi sudah kelihatan efisien Frontiernya seperti ini. Oke, jadi untuk garis titik-titik hitam ini itu adalah batas portofolio efisien. Itu bernama efisien Frontiernya ini. Jadi portofolio yang berada di atas kurva ini itu tidak mungkin dicapai. Portofolio efisien sama dengan memberikan return maksimal untuk setiap level risiko tertentu. Untuk kurva orange itu menggambarkan kombinasi aset berisiko dengan aset bebas risiko. Dan pada titik singgung kurva orange ini dengan Frontier itu bernama portofolio optimal. Nah, untuk garis biru menunjukkan trade-off di antara risiko dan return secara linear. Jadi portofolio yang berada di garis biru ini itu cenderung lebih efisien menggunakan plot seperti ini. Dan untuk titik merah yang berada di ujung kiri kurva itu adalah titik portofolio yang sangat minimum yang bisa dicapai risikonya. Jadi kita lihat di sini ada perusahaan-perusahaan yang telah kita ambil datanya. Yang paling tidak efisien di sini itu adalah CMNP, perusahaan yang saya analisis sendiri ternyata, karena posisi ini di bawah kurva efisien, bahkan mendekati garis abu-abu. Jadi di return negatifnya ini dengan risiko sedang di angka 0,03 menggambarkan bahwa saham ini itu tidak layak dipilih dalam portofolio optimal. Yang kedua ada SAFE. Di sini dia cukup high risk dan juga high return. Berada di ujung kanan atas kurva efisien dengan return tertinggi, namun risikonya juga sangat besar. Ada pada 0,51 di sini, paling kanan ya, risiko paling besar. Nah, terakhir ada BIRT, paling cocok untuk investasi karena dia itu mendekati efisien. Posisi cukup dekat dengan kurva efisien dan juga risiko dan returnnya itu seimbang, tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke bawah. Kemudian ada EWP atau Equal Weight Portfolio. Di sini tuh paling dekat dengan titik tangensi atau efisien frontiernya. Risiko paling rendah dengan return cukup tinggi sih, lebih tinggi daripada BIRT. Tapi ini adalah portofolio terbaik dalam analisis ini, efisien secara risk dan return. Mungkin itu adalah analisis saya tentang data-data perusahaan menggunakan software RStudio. Setelah ini kita akan lanjut menggunakan software Stata. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menggunakan Stata untuk menganalisis perusahaan yang sama seperti RStudio tadi, yaitu Citra Marga Nusapala Persada.
Di sini kita akan mengambil data dari Yahoo Finance yang sudah saya copy di sini untuk kita analisis di Stata. Kemudian kita paste di sini, lalu kita akan menjalankan komennya yang sudah saya copy di sini untuk menghemat waktu. Kita ubah jadi ke time series, kemudian kita generate returnnya. Lalu ini adalah hasil dari bab 1 yang dimana harga dari CMNP ini itu mengalami tren penurunan dari 1885 sampai ke hari ke-9 1545. Lalu sedikit rebound ke harga dari 1625, yang dimana dari 9 hari perdagangan, 7 hari itu return negatif dan hanya 2 hari return positif. Seperti itu. Itu adalah hasil dari bab 1. Kemudian kita akan mulai lagi ke bab 2. Kita akan lanjut masih menggunakan data yang sama. Di sini kita akan coba summarize datanya. Jadi data ini itu memiliki interpretasi seperti median sebesar minus 2,12%, yang dimana itu adalah setengah dari hari perdagangan menghasilkan return di bawah minus 2,12% ini, yang menunjukkan bahwa tekanan jual yang sangat konsisten. Kemudian ada median negatifnya 1,59% jika kita bulatkan. Ini itu mengonfirmasi bahwa secara rata-rata perusahaan CMNP ini itu memberikan kerugian setiap harinya dalam periode ini. Lalu ada skewness itu di sini sebesar 0,808, yang dimana distribusi ini miring ke kanan, artinya ada beberapa return positif yang relatif besar seperti 5,18% pada 10 Januari, meskipun mayoritas return negatif. Lalu ada kurtosis 2,846, sedikit di bawah 3, yaitu normalnya 3, berarti distribusi platykurtik itu ringan, yang dimana ekor distribusi tidak terlalu tebal dan juga resiko ekstrim relatif rendah, yang dimana ini adalah distribusi returnnya. Jadi bar tertinggi ini tuh ada pada sisi kiri di angka 0,05 sampai minus 0,5 sampai minus 0,025, yang dimana mayoritas return negatif. Bar tengah minus 0,025 sampai dengan 0 itu return mendekati 0, dan bar pada kanan 0 sampai dengan plus 0,05 return sedikit positif. Untuk kurva hijaunya di sini puncak kurva berada di sekitar minus 0,01 sampai dengan 0. Sementara data aktual puncaknya lebih ke kiri. Ini mengkonfirmasi bahwa skewness positif. Distribusi return CMNP tidak sepenuhnya normal. Data ini lebih terkonsentrasi di return negatif dibanding dengan yang diprediksi kurva normal. Namun bentuknya masih cukup mendekati distribusi normal, yaitu kurtosis 2,85. Kita akan lanjut ke dalam bab 3. Di sini bab 3 itu kita akan menghitung korelasi dari return A dan return B. Return A itu adalah data saham dari CMNP dan return B adalah data saham dari WH. Di sini data saham WH kita buat sama seperti bab 1 tadi dan bab 2. Lalu kita akan mengambil return yang telah kita cari seperti bab 1 dan bab 2. Di sini ada return CMNP, return A, dan return B adalah return dari WH. Kita akan copy hasilnya. Sebelum itu kita clear dulu. Kita clear. Kita akan paste di sini. Kemudian kita akan jalankan komen yang ada untuk mencari korelasi antara return A dan return B. Oke, jadi portofolio gabungan
return dari CMNP dan juga WH. Di sini kelihatan meannya itu plus 1,64%, yang dimana kombinasi keduanya menghasilkan return positif. Volatilitasnya berada pada 4,3%, berada di antara kedua saham. Untuk efek diversifikasinya berhasil, return portofolio positif meski CMNP-nya itu negatif, return A negatif. Dan resiko lebih rendah dari return B. Jadi menggabungkan kedua saham ini, berperforma buruk dari CMNP dengan saham berperforma baik dari return B, yaitu WH, berhasil mengimbangi kerugian dan menghasilkan return portofolio yang positif. Seperti itu. Lanjut ke bab 4. Kita clear dulu. Kita clear, kita akan masukkan data bab 4. Di sini kita akan menganalisis data fundamental dari perusahaan-perusahaan yang ada. Kita paste di sini. Lalu kita jalankan komen-komennya seperti ini yang ada di buku. Lalu kita filter untuk perusahaan-perusahaannya, data perusahaannya. Jadi dari sebelumnya saya telah membuat data ini, teman, cuma di sini mungkin tidak kelihatan dan akan saya tampilkan di sini. Ini adalah data yang saya cari sesuai dengan data pada Excel seperti ini. Mungkin di sini tidak kelihatan karena saya sudah pernah mengerjakannya. Jadi di dalam hasil ini kita bisa melihat bahwa SAFE, emiten SAFE itu sangat mengkhawatirkan secara fundamental. Meskipun di sini itu seperti ini. Meskipun di sini itu filternya itu sangat-sangat kuat, tetapi kita simpulkan di sini bahwa SAFE sangat mengkhawatirkan secara fundamentalnya karena ROE-nya sangat negatif ekstrim dan DR-nya itu sangat negatif, menandakan bahwa hanya perusahaan ini saja yang menandakan ekuitas perusahaannya sudah negatif. Artinya total utang melebihi total aset, dibandingkan dengan yang beberapa perusahaan di sini itu masih aman untuk kita lihat data fundamentalnya. Jadi hanya perusahaan SAFE lah yang memiliki data fundamental yang agak rusak. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab selanjutnya, bab 5. Oke, sekarang kita akan copy data dari bab 5. Kita paste di sini. Sebelum itu kita clear dulu. Sudah kita clear, kita akan paste di sini. Lalu kita akan jalankan komen-komen yang ada pada bab 5. Untuk mencari pengaruh pada data perusahaan. Oke. Di sini kita lihat bahwa perusahaan CMNP dan juga WH itu diperdagangkan di bawah nilai wajarnya atau fair value, yang dimana secara teori masih ada potensi kenaikan harga atau upside potensial. Di sini WH paling menarik karena harganya 54% di bawah fair value, jadi potensi keuntungannya besar. Dan juga CMNP dia under value tipis, jadi margin of safety kecil. Sedangkan pada ketiga perusahaan ini, SAFE, BIRT, dan ASA, mereka itu diperdagangkan di atas nilai fair value, nilai wajarnya, jadi harga pasar sudah terlalu mahal.
Seperti inilah status overvalue-nya. Jadi yang paling overvalue di sini adalah SAVE, memiliki fundamental yang sangat buruk dan resiko yang sangat tinggi. Kemudian disusul oleh BIRD dan juga ASA. ASA di sini masih cukup relatif fair value karena dia hampir mendekati fair value, hanya minus 1%. Seperti itu. Jadi saham yang masih berpotensi naik itu atau memiliki keuntungan besar adalah CMNP dan juga WH. Kita next ke bab 6. Kita masukkan datanya yang telah saya ambil lagi dari Yahoo Finance. Kita clear dulu. Kemudian kita masukkan ke sini. Setelah itu kita buat komennya. Oke. Kemudian jadi di sini kita bisa melihat bahwa pada garis analisis tren harga ini itu garis biru itu menandakan harga aktual yang dimana pergerakan harga sesungguhnya, garis merah atau SMA 3 simple moving average 3 periode, dan garis hijau adalah simple moving average 5 periode. Jadi pada SMA 3 yang menandakan tertanda jadi merah bergerak lebih responsif mengikuti harga aktual karena periode lebih pendek. Sedangkan yang SMA 5 hijau bergerak lebih halus atau lebih lambat karena rata-rata lebih panjang. Kemudian ada harga aktual selalu berada di bawah kedua SMA, kedua simple moving average, yang dimana sinyal bearish yang kuat. Kedua SMA juga berpotongan ke bawah, yang dimana SMA 3 lebih kecil daripada SMA 5. Ini mengonfirmasi bahwa tren sedang turun. Sekarang kita lanjut ke dalam bab 7. Di sini kita clear dulu. Kita masukkan data bab 7. Kita paste di sini dan kita jalankan komennya. Di sini data obligasi saya ambil dari Yahoo Finance dari ketiga data perusahaan. Seperti yang RStudio tadi, di sini memang CMNP itu perusahaan yang saya dapatkan dari nomor absen genap sektor transportasi tidak menerbitkan obligasi. Jadi saya hanya membandingkan dengan data fiktif bersama dengan SAVE. Tetapi untuk DSMR itu masih menggunakan data yang asli yang ada pada IDX. Jadi di sini saya masih menggunakan data asli, sedangkan data perusahaan yang saya dapatkan itu CMNP saya menggunakan data fiktif karena tidak menerbitkan obligasi. Jadi pada ketiga perusahaan ini kita bisa melihat bahwa JSMR itu memiliki selisih yield terkecil, yaitu ada pada 7,2%, dikurangi 6,9%, jadi dia sekitar 0,3% plus. Harga 992 ini paling mendekati dari par, jadi yang paling sedikit diskon dan juga paling stabil atau aman. Yang kedua ada CMNP, selisih yieldnya sekitar 0,5, harga 980 atau diskon terbesar. Investor di sini itu meminta imbal hasil lebih tinggi, jadi persepsi risiko CMNP itu lebih tinggi. Yang ketiga ada Safe OBL, selisih yieldnya itu sekitar 10,2% dikurangi 9,5%, yaitu terbesar daripada keduanya. Itu ada di angka 0,7% dengan harga 982,65, diskon terbesar meski kupon tinggi. Begitu. Jadi kuponnya ini itu 9,5% tertinggi, namun tetap di bawah par. Jadi risiko dari perusahaan obligasi ini itu risiko tinggi, dan juga investor meminta kompensasi besar. Jadi kesimpulan obligasi ini itu adalah
Ketiga obligasi ini tuh diperdagangkan at diskon karena market yield lebih dari coupon rate, dan CMNP obligasinya CMNP ini tuh memiliki harga terendah itu 980, menandakan bahwa pasar memandang CMNP ini tuh memiliki credit risk lebih tinggi dibandingkan JSMR. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 8. Kita clear dulu di sini dan kita jalankan datanya di sini, lalu kita akan run komen bab 8. Oke, kemudian kita akan run komen ini untuk mendapat hasil regresi CAPM atau Excess Return Model. Di sini kita bisa melihat bahwa pada observasi memiliki nilai 10, untuk F 1,8 0,07, probabilitas F 0,792, R squared 0,0092, adjust R squared minus 0,1147, dan root SMA 0,0531. Jadi pada goodness of fit itu sangat lemah, yang dimana R hanya ada pada 0,092, dimana hanya 0,92% variasi return CMNP dijelaskan oleh return pasar. Untuk adjust R minus 0,1147, dimana negatif, artinya model tidak layak menjelaskan return CMNP. Untuk F min stat 0,07 dan P 0,792. Model secara keseluruhan tidak signifikan. Untuk pada betanya itu berada minus 0,2194, dimana tidak signifikan juga. Beta negatif sama dengan CMNP bergerak berlawanan arah dengan pasar, namun P value nya 0,792 lebih dari 0,05, yang dimana tidak signifikan secara statistik. Artinya hubungan CMNP ini dengan pergerakan pasar sangat lemah atau tidak ada. Untuk alpanya 0,0346, dimana mendekati signifikan. Alpha negatif, dimana CMNP menghasilkan return di bawah yang diprediksi CAPM. Untuk P value nya 0,084, borderline, mendekati signifikan pada delta sama dengan 10%, mengindikasikan bahwa underperformance dari CMNP terhadap ekspektasi pasar. Jadi sebenarnya perusahaan CMNP ini itu bergerak berlawanan dengan arah pasar. Pergerakan pasar itu sangat lemah CMNP ini. Itu adalah hasil dari analisis menggunakan CAPM. Jadi mungkin itu saja analisis saya untuk ujian tengah semester mata kuliah portofolio dan analisis menggunakan RStudio dan juga Stata. Kiranya ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Di